Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara permutasi dan kombinasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena banyak ya, bahkan ibu sendiri terkadang tertukar mana kasus yang harus diselesaikan menggunakan permutasi dan mana yang harus diselesaikan menggunakan konsep kombinasi. Jadi video ini secara singkat akan Ibu jelaskan bagaimana sih cara membedakan permasalahan itu permutasi atau kombinasi. Baik. Nah, permutasi dan kombinasi secara definisi sudah jelas beda ya. Nah, jika permutasi definisinya penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda. Gitu ya. Sedangkan kombinasi menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau di sini dia sangat memperhatikan urutan, makanya dibilang urutannya yang berbeda. Sedangkan di sini dia tidak tanpa memperhatikan urutan. Jadi gimana pun urutannya, kalau memilih ABC sama dengan CBA. Kalau di sini tidak. ABC itu berbeda dengan CBA. Oke, ini secara definisi. Nah, perbedaan selanjutnya ciri-ciri permutasi ini. Ciri-ciri yang pertamanya dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sehingga ditulis kalau permutasi itu A dengan B tidak sama dengan B dengan A. Jadi lambang ini adalah lambang yang tidak sama. Kalau sama dengan begini ya. Kalau tidak sama ya dicoret sama dengannya. Sedangkan kombinasi A dengan B dianggap sama dengan B dengan A. Jadi gimana pun urutannya kalau mengandung A dan B ini sama. Di sini tidak. Nah, itu perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, ciri-ciri yang ketiga, permutasi ini pembentukan tempat duduk. Biasanya ya, dalam kasus pembentukan tempat duduk kita menggunakan permutasi atau pembentukan tim dengan jabatan. Contohnya kalau ada suatu tim kita memilih ketua, wakil ketua, dan bendahara, maka itu kita menggunakan konsep permutasi. Nah, kalau di sini pengambilan secara acak pembentukan tim tanpa jabatan. Misal kita hanya memilih 3 orang yang akan diajak ke pesta, misal begitu ya. Maka tidak ada jabatan orang pertama itu sebagai orang yang menjadi ketua, orang yang kedua jadi orang wakil, enggak. Kita hanya memilih 3 orang tanpa adanya jabatan. Maka jika mengandung ciri-ciri ini, maka dia adalah menggunakan konsep kombinasi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ciri-ciri yang keempat, kalau permutasi itu kita mengambil secara random ya, secara acak. Kalau di kombinasi kita mengambilnya sekaligus. Misal dalam satu kotak terdapat bola, sekian banyak bola, kita ambil sekaligus. Kalau yang ini secara random ya, bisa jadi satu persatu tanpa pengembalian atau dikembalikan. Nah, untuk ciri-ciri yang keempat ini ya kita akan pelajari lebih jauh ketika anak-anak ibu sudah pulang PKL ya. Karena kalau di video akan terkesan ribet. Nah, dari perbedaan permutasi dan kombinasi dari segi rumusnya. Kalau permutasi menggunakan lambang P, kombinasi menggunakan lambang C. Tetap menggunakan N dan R, di mana PNR adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Sedangkan CNR agak mirip ya. Di atasnya sama N faktorial sama per N kurang R faktorial sama. Hanya saja dikalikan lagi si kombinasi ini dengan R kali R faktorial. Nah, ininya yang membedakan. Jadi segi rumus aja kita bisa aja tertukar ya. Jadi ingat aja kombinasi itu dikalikan R lagi. Permutasi itu tidak dikalikan. Contoh soal atau contoh masalah yang dapat diselesaikan menggunakan kombinasi dan permutasi. Oke, kita lihat. Ini adalah contoh
masalah yang dapat digunakan permutasi untuk menyelesaikannya. Yang ini kombinasi. Kita lihat apa bedanya. Dari 5 orang akan dipilih 2 orang. Ingat, dari 5 orang akan dipilih 2 orang untuk menempati ketua kelas, wakil, dan wakil. Berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi. Nah, sudah jelas ya dari ciri-ciri kalau misalkan pembentukan timnya berdasarkan jabatan, maka itu permutasi. Ya, mana jabatannya? Dipilih 2 orang ini yang akan menduduki ketua kelas dan wakil. Nah, kasus yang ini di dalam suatu kotak terdapat 6 bola merah dan 1 bola kuning. Gitu ya. Terdapat 6 bola merah dan 1 bola kuning. Berarti semuanya ada 7 bola. Akan diambil secara acak 2 bola dari dalam kotak. Berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Nah, kalau pengambilan pertamanya itu bola kuning dan merah, kan sekalian ambil ya kuning dan merah. Pengambilan pertamanya dapat kuning dan merah, kan sama aja dengan kita mengambil bola merah dan kuning. Nah, sama aja ya, sama aja, tidak memperhatikan urutan. Jadi dia memakai ciri-ciri yang pertama. Maka kasus ini kita selesaikan menggunakan konsep kombinasi. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.